Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dari kelas A Komputasi Aktuaria ini melakukan penyampaian presentasi proyek lain satu kami. Oke, mungkin next. Oke, di sini kami akan menceritakan tentang company kami atau perusahaan kami. Perusahaan kami yang bernama Portal Konsultan Kreatif. Di sini kami hadir sebagai mitra strategis bagi perusahaan asuransi maupun bisnis umum. Lalu kami menggabungkan proses aktuaria dengan kreativitas dalam pengolahan data untuk menghasilkan solusi yang tepat. Lalu kami tidak hanya membantu dalam manajemen risiko dan analisis cadangan klaim, namun kami juga menyediakan layanan data analytics, forecasting, dan pengembangan strategi bisnis berbasis kreatif. Dengan tim profesional yang berpengalaman di bidang aktuaria, keuangan, dan data science, ACC berkomitmen untuk mendukung pemilik bisnis dalam meningkatkan daya saing, profitabilitas, serta kepercayaan pelanggan melalui pendekatan analisis yang lebih dinamis dan kreatif. Oke, ACC sendiri memiliki visi dan misi. Untuk visi sendiri, yaitu menjadi mitra strategis terdepan dalam industri aktuaria dan analisis data dengan menghadirkan solusi inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi yang membantu perusahaan asuransi serta bisnis lainnya mengelola seperti risiko, mengoptimalkan strategi, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Untuk isinya sendiri ada tiga, yaitu mengembangkan strategi manajemen risiko dan analisis keuangan, terus menawarkan solusi yang tidak hanya berbasis angka, tapi juga inovatif dalam interpretasi data, dan yang terakhir memanfaatkan teknologi terbaru dalam data science, machine learning, dan otomasi lainnya untuk membantu klien. Itu di sini ada QR code kami, mungkin bisa di-scan kalau ingin melihat tentang lebih lanjut company kami. Symbol next. Oke, mungkin di sini bisa bertemu dengan anggota atau tim kami. Untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Fadel. Saya sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Lalu ada teman saya Muhammad Alfianur sebagai Chief Actuary. Lalu ada Adam Zulfi sebagai Chief Operating Officer. Dan yang terakhir ada rekan saya Nabila Rafa sebagai Business Development Manager. Oke, boleh next. Acica sendiri memiliki akun sosial media, mungkin bisa dicek di Instagram. Lalu bisa kami juga membuat LinkedIn juga dan membuka Linktree. Mungkin bisa dicek Instagramnya boleh di aktucc.co. Nah, yang pertama itu strategi untuk mencari klien. ACC membuka akun sosial media Instagram untuk mencari klien. Untuk mencari klien, kami sendiri mengisi akun kami dengan berbagai macam konten yang menarik seperti profil singkat perusahaan, portofolio tim, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga membuat sebuah website untuk memudahkan calon klien mengetahui profil perusahaan, profil tim, serta beberapa akun media sosial tim ACC lebih lanjut. Untuk websitenya sendiri tuh ada beberapa itu bisa mengisi tentang bisnis, proposal bisnisnya, portofolio tim kami, LinkedIn tim kami, Instagram, dan next. Oke, Nah, untuk selanjutnya itu ada portofolio diri sendiri. Jadi untuk akun sosial pribadi tim, Instagram dan juga LinkedIn itu juga sudah kami upload portofolio diri yang ditawarkan pada Instagram perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjangkau relasi yang lebih jauh lagi. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar. Itu ada contoh konten yang diupload di Instagram pribadi. Di sini menggunakan akun Instagram kan saya yaitu Nabel. Terus juga portofolio diri juga sama. Terus untuk contoh konten yang di-upload di LinkedIn pribadi seperti yang ada di gambar juga, itu LinkedIn teman saya, Adam Zulfi. Terus untuk barcode-nya, jika penasaran dengan portofolio pribadi yang sudah kami unggah, bisa di-scan di barcode yang ada di sana. Jadi di sini untuk portofolio diri yang diunggah berisi tentang gambaran singkat tentang diri sendiri, pengalaman organisasi atau kepanitiaan yang pernah dilakukan. Terus juga ada project-project, terus ada juga soft skill dan hard skill. Ini juga tujuannya untuk menunjukkan kemampuan dari diri kami masing-masing. Gitu. Apakah kami handal dan juga bisa memberikan suatu gambaran awal untuk kepada klien kami. Bisa di next. Oke, untuk menawarkan jasa itu sendiri, di sini ada salah satu contohnya juga, salah satu gambar eh,
percakapan dari klien kami di WA. Jadi untuk menawarkan jasa itu sendiri, kami juga udah menghubungi beberapa orang seperti kenalan, kerabat, maupun teman untuk menawarkan jasa layanan actuarial creative consultant. Kami menghubungi via via chat, WhatsApp, atau DM Instagram. Nah, untuk kategorinya sendiri, untuk klien individu dan klien perusahaan bisa dilihat untuk jumlahnya di kontak itu ada 5 orang untuk klien individu, klien perusahaan ada 2, jumlah responnya juga sama, jumlah yang tertarik itu berkurang untuk klien individu menjadi 2 orang, klien perusahaan juga menjadi 1 orang. Terus yang ditindak itu cukup satu-satu, sehingga untuk klien individu ada 1 dan klien perusahaan ada 1. Bisa di next. Oke, baik. Jadi selanjutnya berikut adalah profil klien dari ACC sendiri. Yang pertama, yang bernama Nur Lelasari. Untuk beliau sendiri, usianya 32 tahun dengan pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan dan domisili Balikpapan. Dapat dilihat pada gambar profil sebagai berikut. Untuk permasalahan klien sendiri, klien kami memiliki 2 orang anak. Anak pertama berjenis kelamin perempuan dan usia saat ini adalah 6 tahun. Sedangkan anak kedua saat ini berjenis kelamin laki-laki dan usia saat ini baru 1 tahun. Jadi klien memiliki permasalahan terkait bagaimana mengelola uang untuk perencanaan pendidikan kedua anaknya di masa depan. Di samping itu, tetap menjaga kondisi keuangan yang ada di rumah tangga. Bu Sari juga mengetahui bahwa kami memiliki pengalaman dalam pengolahan data dan analisis statistik dari interaksi sebelumnya sebagai keluarga dan sosmed yang kami miliki. Karena hubungan baik tersebut tidak lama setelah ia menceritakan kesulitannya, kami langsung menjalin komunikasi lebih lanjut melalui WA untuk memahami permasalahan yang dihadapinya dan menawarkan bantuan secara profesional. Jadi selanjutnya yang pertama kami lakukan adalah menggali informasi klien. Pada tanggal 16 Mei 2025, klien menghubungi pihak ACC melalui kontak WA perusahaan. Setelah melihat akun media sosial Instagram dari perusahaan kami, klien tertarik dengan salah satu jenis layanan yang kami tawarkan. Pada tanggal 18 Mei 2025, kami menjadwalkan pertemuan dengan klien via Zoom untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang dihadapi oleh klien. Jadi, ACC melakukan pertemuan pertama dengan klien melalui Zoom meeting dalam sesi awal. Klien menjelaskan bahwa permasalahan yang dialami oleh klien itu terkait pengelolaan keuangan rumah tangga agar kedua anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik namun keuangan rumah tangga tetap stabil. Kami juga meminta klien untuk memberitahukan rencana yang diinginkan klien untuk anak-anaknya agar bersekolah di SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi mana yang diharapkan untuk masuk. Kemudian, kami meminta klien untuk menjelaskan pendapatan, tabungan, jenis bank yang sudah dimiliki, serta umur dan jenis kelamin anak-anaknya. Setelah sudah mendapatkan data yang kami butuhkan, kami menganalisis dan juga memberikan saran sesuai dengan permintaan klien sebelumnya. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari pengkontakan kami dengan klien. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Sasha. Baik, setelah mengetahui permasalahan klien, kami melakukan diskusi tim. Untuk menjaga kelancaran kerja tim dalam membantu klien, kami menerapkan sistem komunikasi yang fleksibel, namun tetap terorganisir. Komunikasi dilakukan sesuai kondisi dan kesibukan anggota. Adapun bentuk koordinasi yang kami lakukan meliputi yang pertama adalah diskusi via WhatsApp. Dilakukan saat seluruh anggota tim memiliki jadwal padat untuk membahas hal-hal teknis secara cepat dan efisien. Lalu yang kedua adalah meeting via Zoom untuk membahas progres, kendala, dan strategi pemecahan masalah yang lebih detail. Lalu yang ketiga membahas pembahasan teknis, meliputi metode analisis yang digunakan, langkah pengolahan data, serta cara interpretasi hasil yang sesuai kebutuhan laporan klien. Lalu yang keempat ada pembagian tugas, dilakukan secara terstruktur sesuai bidang masing-masing seperti perhitungan, analisis, dokumentasi, hingga penyusunan laporan akhir. Bisa di next. Kami telah menyampaikan rumusan masalah dan penyelesaian kepada klien yang dapat disaksikan pada video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang lagi. Kita bertemu di Zoom kali ini. Dan juga halo untuk Mbak Sari. Makasih udah mau Halo. Zoom kali ini. Oke, untuk pertemuan kali ini tuh setelah kami diskusi sama tim ACC, kami menemukan beberapa rumusan masalah dan penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh Mbak Sari. Nah, kami udah merangkumnya dalam beberapa poin. Mungkin bisa diselanjutkan oleh Alfian. Oke, mungkin untuk yang pertama ini kan bisa dilihat di layar share screen.
Jadi untuk rumusan masalahnya itu sendiri, kami menggunakan pendekatan first phrase simple thinking, yang dimana itu kami membagi tahapan berpikir kami itu dari yang pertama adalah define the basic problem, yang kedua deconstruction, dan yang ketiga adalah reconstruction. Jadi yang pertama itu kita ketahui dulu nih masalah dari Mbak Sari itu gimana sih gitu. Terus yang kedua itu deconstruction, itu ngepecah-mecah gitu informasi yang dimiliki oleh Mbak Sari. Nah, terus yang ketiga itu ada reconstruction, menggabungkan informasi yang ada di bagian reconstruction itu menjadi sebuah solusi. Nah, jadi untuk define basic problem ini sendiri, untuk yang pertama itu dari diskusi kami, dari Mbak Sari itu memiliki permasalahan nih dari mengatur keuangan dalam mempersiapkan dana pendidikan sampai lulus kuliah. Terus yang kedua juga Mbak Sari minta kami buat perhitungan dana pendidikan yang aman dan juga menguntungkan buat Mbak Sari. Terus untuk deconstruction itu sendiri, untuk data-datanya itu sendiri yang udah kami tanyakan ke Mbak Sari itu yang pertama tabungan Mbak Sari sekarang kan ada 200 juta. Terus umur anaknya Mbak Sari itu ada 6 tahun sama 1 tahun. Terus Mbak Sari juga pengen SD, SMP, SMA, dan kuliah anak-anak dari Mbak Sari itu pengen di Balikpapan aja gitu. Dan kalau bisa SD-nya di SDIT aja gitu. Terus kami juga pendekatan uang sisa bulanan Mbak Sari itu yang nggak terpakai itu sebanyak 1,5 juta. Terus untuk domisilinya di Balikpapan. Terus untuk pendapatan sekarang itu ada 7 juta per bulan. Terus untuk asumsinya sendiri dari kami, untuk anak-anak dari Mbak Sari itu masuk SD itu 7 tahun, SMP 13 tahun, SMA 16 tahun, dan masuk kuliah itu ada 19 tahun. Dan juga klien juga menggunakan Bank Mandiri dan juga BCA sebagai bank untuk menyimpan dana yang ada. Gitu. Dari penjelasan Mbak Sari. Mungkin untuk solusinya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Syasha. Mungkin bisa di next. Nah, untuk solusinya sendiri, berdasarkan definisi masalah dan rekonstruksi sebelumnya, didapatkan rumusan solusi seperti menghitung rincian pendidikan untuk beberapa opsi sekolah SDIT, SMA, SMP, dan kuliah anak pertama dan kedua. Lalu mencari produk tabungan pendidikan dan asuransi pendidikan yang membantu proteksi nilai. Lalu yang ketiga, menghitung nilai masa depan dari tabungan pendidikan melalui produk bank yang digunakan klien. Lalu yang keempat, membuat skema perhitungan nilai akhir melalui dashboard Excel untuk mencari pendanaan terbaik. Lalu yang terakhir, memberikan rekomendasi akhir kepada klien berdasarkan hasil skema perhitungan yang sudah dibuat. Nah, untuk solusi pertama yaitu menghitung rincian pendidikan untuk beberapa opsi sekolah SDIT, SMP, SMA, dan kuliah untuk anak pertama dan kedua. Bisa dilihat pada layar. Untuk anak pertama sendiri, untuk rincian sekolah di SDIT Al Istiqomah Balikpapan bisa dilihat pada layar. Untuk yang SDIT Balikpapan Islamic School juga bisa dilihat pada layar yang tertera di Zoom. Boleh next. Pada layar tersebut juga ada perhitungan rincian uang pendidikan untuk SDIT pada SDIT Nur Fikri Balikpapan, SMP Negeri, SMA Negeri, hingga kuliah di Universitas Balikpapan. Opsi yang pertama, jika memilih SDIT Al Istiqomah Balikpapan, maka biaya pendidikan dari SD hingga kuliah sebesar 330 juta. Untuk yang opsi kedua, jika memilih SDIT Balikpapan Islamic School, maka biaya pendidikan sebesar 242 juta. Untuk yang ketiga, jika memilih SDIT Nurul Fikri Balikpapan, maka biaya pendidikan bisa sebesar 195 juta. Bisa next. Ini untuk rincian anak kedua. Jika milih opsi yang pertama, biaya pendidikannya bisa sebesar 320 juta. Untuk yang opsi kedua, maka biaya pendidikannya bisa sebesar 259 juta. Dan yang ketiga, biaya pendidikan SD hingga kuliah bisa sampai 207 juta. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Adam. Oke, baik. Terima kasih, Syasa. Jadi, solusi masalah klien yang pertama adalah untuk mencari produk tabungan, pendidikan, dan asuransi pendidikan yang dapat membantu proteksi nilai. Jadi, berdasarkan dekonstruksi tadi, klien menggunakan Bank BCA dan Mandiri selama
kesehariannya. Dari dua bank tersebut menawarkan dua jenis tabungan pendidikan, yaitu tabungan rencana si muda untuk mandiri dan tahapan berjangka si muda untuk Bank BCA. Sedangkan asuransi yang sesuai ada di BNI Life Smart Protection Plus. Di situ untuk rincian suku bunga dan pembayaran premi sebagai berikut dapat dilihat pada layar. Lalu untuk yang kedua, menghitung nilai masa depan dari tabungan pendidikan melalui produk bank yang digunakan klien. Jadi berdasarkan asumsi yang telah didapatkan, klien menabung sebanyak 1,5 juta untuk tabungan pendidikan, baik jika memilih Bank BCA ataupun Mandiri. Kemudian untuk asuransi pendidikan sudah ada nilai pasti, sehingga untuk beberapa kasus didapatkan hasil sebagai berikut ini. Jadi berdasarkan hasil yang didapatkan di atas, jika menggunakan nilai setoran yang diberikan sejumlah 1,5 juta rupiah, maka Bank BCA dengan produk tahapan berjangka si muda memberikan return yang lebih baik jika tenor yang diajukan berada pada tahun ketiga ke atas, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tabungan pendidikan untuk anak pertama dan kedua. Boleh di next? Oke, jadi selanjutnya membuat skema perhitungan nilai akhir melalui dashboard Excel untuk mencari pendanaan terbaik. Di sini ada dashboard Excel yang telah kami buat untuk menghitung skema perhitungan nilai akhir melalui dashboardnya. Kami menggunakan beberapa skema untuk menunjukkan hasil balance terakhir yang bernilai positif berdasarkan asumsi dan perhitungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Untuk skema dan balance akhir, jika anak terakhir tamat kuliah pada tahun 2046 dan bernilai positif didapatkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Lalu rekomendasi akhir kepada akhir berdasarkan hasil skema perhitungan yang sudah dibuat. Jadi berdasarkan skema perhitungan nilai akhir yang dilakukan sebelumnya dan berdasarkan asumsi-asumsi maupun data yang telah dikumpulkan melalui klien, didapatkan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, lebih baik menggunakan asuransi pendidikan karena asuransi pendidikan itu akan memberikan tambahan nilai di balance akhir sebesar 11 juta dibandingkan tidak menggunakan asuransi pendidikan. Lalu yang kedua, opsi SDIT yang ketiga yang Nurul Fikri Balikpapan itu memberikan hasil nilai balance akhir yang positif jika anak 1 dan 2 bersekolah di sana. Jika salah satu bersekolah di opsi 1 atau 2, maka balance akhir akan langsung negatif. Yang ketiga, lebih baik melakukan tenor selama 3 dan 6 tahun karena akan memberikan nilai balance akhir sebesar 30 juta lebih sedikit yang akan membantu mengurangi pengeluaran di masa mendatang. Lalu, lebih baik meningkatkan pendapatan dan juga uang yang ditabung selama setahun agar tenor yang diberikan bisa lebih panjang dan memberikan banyak return kepada klien. Boleh di next. Oke, sehingga hambatan kami dalam melakukan perhitungan dan pencarian solusi ini, yang pertama tentunya sulit mencari waktu dengan klien ya, karena klien fokus mengurus dua anak, terutama yang masih kecil, klien kesulitan meluangkan waktu khusus untuk memikirkan dan merencanakan keuangan jangka panjang, khususnya untuk rencana pendidikan anak-anaknya. Lalu yang kedua, informasi di internet itu masih cukup sulit didapatkan, jadi kami mengalami kesulitan mencari informasi pasti mengenai biaya pendidikan di masa depan, serta asuransi pendidikan yang sesuai, terutama dalam menemukan premi yang pasti dan manfaat yang sepadan. Lalu masih awam soal keuangan, jadi klien belum familiar dengan konsep keuangan seperti perencanaan pendidikan atau investasi, sehingga klien membutuhkan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami agar bisa mengikutinya dengan nyaman. Untuk kesimpulan sendiri, klien dapat memenuhi biaya pendidikan kedua anak hingga kuliah dengan kondisi keuangan saat ini hanya jika memilih SDIT Nurul Fikri karena merupakan opsi yang termurah. Dikombinasikan dengan tabungan di BCA dengan tenor 3-6 tahun plus asuransi BNI Life. Strategi ini akan menghasilkan surplus 20-30 juta rupiah. Pemilihan sekolah lebih mahal atau tidak menggunakan asuransi akan menyebabkan defisit atau biaya pendidikan akan lebih besar dari tabungannya. Saran dari kami, yang pertama pilih SDIT Nurul Fikri untuk menghemat biaya pendidikan awal. Yang kedua, gunakan BCA tahapan berjangka si muda untuk tenor 3 tahun untuk anak pertama dan 6 tahun untuk anak kedua, plus asuransi BNI Life. Yang ketiga, jaga konsistensi menabung 1,5 juta rupiah per bulan dan evaluasi ulang biaya pendidikan tiap 2 tahun. Lalu sisihkan dana darurat terpisah sebelum memulai program ini agar tabungan pendidikan tidak terganggu kebutuhan mendadak. Oke, saya kembali ke Nabel. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja sekian dari paparan dari kami, Mbak Sari. Mungkin boleh diminta tanggapannya gimana, Mbak? Terima kasih untuk penjelasan dari kalian semua. Dari tanggapan saya sendiri, sedikit membantu membuka mata untuk menyimpan apa uang untuk pendidikan anak selanjutnya kan perencanaannya. Ya, Mungkin untuk selanjutnya saya mungkin minta bantuan kalian lagi untuk perencanaan keuangan selanjutnya lagi untuk apa gitu ya. oke.
Baik, mungkin jadi dari Mbak Sari ini merasa terbantu dan puas ya eh, menyewa layanan dari kami ya. Alhamdulillah sangat puas dengan layanan kalian semua. Oke, mungkin sekiranya sih itu aja sih Mbak dari kami dari awal mencari rumusan masalah lalu membahas solusi dan hambatan-hambatannya. Mungkin jika nanti ke depannya ingin ada konsultasi atau butuh layanan kami boleh hubungi di alamat yang tersedia ya Mbak, ada email, sosial media, sama phone number. Oke, mungkin sekiranya itu saja dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, setelah hasil dari rumusan masalah, lalu ada solusi juga yang kami semua konsultasi ke klien, berikut merupakan penyampaian solusi dan implementasi. Setelah menyelesaikan masalah klien, tim membuat janji temu dengan klien untuk memaparkan solusi yang kami berikan. Pemaparan atau penyampaian solusi dilakukan melalui via Zoom pada tanggal 7 Juni. Lalu implementasi itu 50%, klien masih memikirkan perencanaan skema pendidikan yang lain yang berbasis investasi. Lalu untuk solusi implementasinya, tindak lanjut dari rendahnya implementasi akan dibuatkan skema baru yang lebih ke arah investasi dibandingkan menyimpan dana ke bank. Nah, setelah memaparkan solusi yang kami kerjakan dengan cara jelas dan mudah, klien puas dengan kinerja yang dilakukan oleh kami, baik secara pembuatan laporan maupun interpretasi yang sudah kami lakukan. Tindak lanjut setelah Zoom meeting tersebut, klien tertarik untuk meminta kerjasama kembali untuk permasalahan keuangan pada klien. Untuk kerjasama selanjutnya, klien ingin kami membuatkan pelaporan keuangan otomatis yang bisa dilakukan melalui smartphone dan pengelolaan uang melalui investasi sederhana. Oke, next. Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 8 dari kelas A. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Dadah.